Setiap remaja memiliki mimpi, meskipun tidak semua mampu mengungkapkannya. Ada mimpi yang sudah terlihat jelas, ada yang masih samar-samar, dan ada yang masih tersimpan rapat di dalam hati. Namun, satu hal yang pasti, setiap mimpi membutuhkan keberanian, karena bermimpi adalah tentang percaya. Percaya bahwa masa depan bisa diperjuangkan, percaya bahwa keterbatasan bukanlah akhir, dan percaya bahwa setiap usaha memiliki makna. Di ruang-ruang kelas ini, mereka tidak hanya belajar rumus, tidak hanya menghafal teori, tidak hanya mengejar angka. Mereka sedang belajar memahami kehidupan, belajar bahwa kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti, bahwa kesalahan bukan alasan untuk berhenti, dan bahwa setiap langkah kecil akan membawa mereka semakin dekat pada tujuan. Ilmu membuka cara berpikir, namun karakter menentukan arah perjalanan. Karena seseorang bisa saja memiliki kecerdasan, tetapi tanpa nilai, ia akan kehilangan tujuan. Dan di tempat ini, mimpi tidak hanya diajarkan untuk dicapai, tetapi juga diajarkan untuk dipertanggungjawabkan. Untuk pendampingan dari Musripah terhadap santri tentunya sangat tidak mudah. Dengan pribadi muslimah atau perempuan yang dimana emosionalnya sangat dinamis, mereka sangat membutuhkan sekali perhatian, atau bisa disebut Musripah harus memahami gitu karakter masing-masing dari santri. Satu musripah berbanding atau memegang 1 sampai 15 santri, dan musripah harus memahami semuanya itu secara pribadi gitu ya. Nah, di sini musripah belajar bagaimana menjadi sosok yang dekat dengan mereka. Mungkin kalau menjadi ibu tidak akan pernah bisa menggantikan. Setidaknya musripah bisa memahami, menjadi teman, atau menjadi bahkan orang yang bisa diajak curhat oleh santri gitu. Bagaimana santri nyaman menyampaikan cerita atau yang menjadi keluh kesahnya Ananda selama di pesantren. Kadang musripah pun memberikan keleluasaan untuk anak-anak, untuk masak bersama, kemudian olahraga bersama gitu kan. Bukan hanya di lingkungan Darut Tauhid, tetapi juga musripah bisa menemani mereka ke wilayah UPI, kalau di sini ya jalan olahraganya, atau ke KPAD dan sebagainya. Tauhid menjadi sangat utama dalam membentuk arah tujuan santri, ya. Di mana tauhid ini menjadi kompas utama dalam kehidupan para santri di SMA DTBS Boarding School Putri. Di mana keyakinan kepada penciptanya adalah menjadi modal utama mereka bisa berkarya dengan baik, ya. Di mana ketauhidan ini juga akan melahirkan sikap ikhlas, sikap jujur, dan sikap tawadu dalam diri mereka. Dan mereka begitu ya, ketika mempunyai nilai ketauhidan yang tinggi, maka dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada dalam situasi apapun, maka mereka yakin ditatap dan dilihat oleh Allah, sehingga mereka ketika tidak ada orang pun bisa menjadi pribadi yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Untuk mengenai bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan karakter dan keislaman dalam pembelajaran sehari-hari santri begitu. Salah satunya lewat pembiasaan ibadah begitu. Di kami ada pembiasaan ibadah dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Untuk pembelajaran ketika di kelas, maka guru maupun santri sebelum mulai pembelajaran itu melakukan kegiatan, salah satunya adalah lewat BR3T. Nah, lewat kegiatan BR3T ini maka kami berusaha sedemikian rupa menanamkan pendidikan karakter begitu, dan juga bagaimana pembiasaan-pembiasaan yang baik dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika proses pembelajaran berlangsung pun menyangkut pautkan pembelajaran dengan nilai-nilai keislaman. Salah satunya mengaitkan dengan pembelajaran dengan Al-Quran dan hadis yang sesuai, sehingga santri merasakan bagaimana pembelajaran yang mereka dapatkan itu sangat terkait dengan hal-hal yang Allah sudah ciptakan dalam kehidupannya begitu. Misalkan kalau dalam pembelajaran fisika, saya selalu mengaitkan bahwa segala hal mengenai alam semesta ini dan segala keajaibannya itu telah dibukakan oleh para ilmuwan. Itu adalah bukti bagaimana Allah begitu yang maha baik, yang maha kuasa menciptakan alam semesta ini dengan begitu indahnya begitu. Itu salah satunya dalam proses pembelajaran.
Sehingga harapannya baik di asrama maupun di kelas, semua lini itu kita selalu berusaha memberikan nilai-nilai karakter dan juga keislaman sehingga anak-anak itu mulai menyerap, terinternalisasi dalam dirinya, sehingga hal-hal itu insya Allah harapannya menjadi karakter yang nanti tertanam dalam diri mereka masing-masing begitu. Sebagai sekolah yang berbasis asrama, tentunya kami sangat mengedepankan bimbingan spiritual untuk para santri. Karena spiritual inilah yang akan menjaga motivasi mereka dari awal hingga mereka lulus. Yang kedua adalah mengeksplorasi minat dan bakat santri. Kami siapkan berbagai macam ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tidak kurang dari 19 jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA DTBS Putri, meliputi rumpun olahraga, seni, bahasa, gitu ya. Kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya. Terutama ada ekskul berkuda, memanah, dan life skill keputrian, yaitu tata boga dan tata busana. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya begitu ya dalam membentuk jati diri ini adalah kami dampingi anak-anak dalam masalah ibadah ya. Melakukan refleksi harian berupa ibadah-ibadah harian rutin yang dilakukan oleh santri tiap hari dari bangun tidur sampai kemudian mereka istirahat pada malam hari. Untuk pembelajaran di sini kita ada kadang keluar, seperti waktu itu ada pembelajaran fisika dan geografi, kita ke tempat BMKG. Terus waktu pelajaran PJOK juga kita suka ke GOR UPI. Jadi pelajaran di sini tuh gak cuman belajar di kelas, belajar teori, kita juga belajar ke hal yang lain agar menjadikan kita lebih tahu banyak hal yang bukan cuman kita belajar di kelas aja gitu. Di asrama kita ada pembelajaran lain, seperti kalau misalnya di weekend itu ada tata busana, kita belajar untuk menjahit, untuk membuat karya, dan juga di saat halakoh kita juga belajar tahfiz. Tantangan Musripah sungguh luar biasa, harus memahami santri dari 1 sampai 15 orang itu, bahkan Musripah ada yang suka nangis juga gitu menghadapi bagaimana nih dengan karakter anak yang seperti ini atau anak yang seperti itu gitu kan, karena tentunya dari karakter santri yang kita berbeda-beda, berbeda budaya, berbeda latar belakang keluarga, menjadikan semuanya sangat beragam, membuat kita belajar dan lebih belajar lagi. Begitupun dengan santri, mereka juga kadang tidak bisa mengekspresikan yang menjadi unek-unek mereka secara baik. Kami mengarahkan juga kepada mereka agar bagaimana menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka dapat kita pahami. Mungkin tidak semua santri, tapi harapan kami memang nantinya setelah pembiasaan di sini yang hanya waktu 3 tahun, Allah membimbing mereka dimanapun mereka berada. Baik itu nantinya akan ada yang kuliah di dalam negeri ataupun luar negeri, sujud mereka hanya kepada Allah. Kami tidak bisa merubah mereka, tapi beberapa kabar dari orang tua, alhamdulillah beberapa santri selalu atau masih menjadikan pembiasaan di asrama seperti tahajud atau ibadah-ibadah sunnah lainnya terbawa ke rumah. Seperti walaupun tantangan tersendiri dari orang tua ketika libur sebelumnya dengan Ananda, masih ada mungkin beberapa santri yang masih terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan di rumah sebelumnya gitu. Pembiasaan di asrama ada saja yang belum terbiasa gitu, tapi alhamdulillah masih banyak juga santri yang sudah istiqomah melaksanakan pembiasaan yang sudah dibiasakan selama di asrama. Luar biasa remaja saat ini menghadapi landscape dunia yang sangat dinamis dan digital ya. Sehingga tantangan yang terbesar remaja saat ini adalah krisis identitas ya, di mana mereka menemukan siapa jati dirinya ya, jati dirinya sendiri. Siapa saya, siapa yang menciptakan saya? Kepada siapa mereka menanyakan hal itu? Apakah kepada orang yang tepat atau kepada media digital tadi? Yang kedua adalah karena digitalisasi semakin berkembang begitu ya, ada efek-efek negatif gitu yang ditimbulkan dari
dari digitalisasi ini. Di antaranya adalah cyberbullying mungkin ya, terus kemudian kecanduan terhadap gadget, gitu, kemudian maraknya pornografi dan porno aksi. Kemudian juga yang mereka hadapi pada saat remaja sekarang adalah kesehatan mentalnya, ya, di mana mereka harus mampu bertahan, begitu ya, di tengah tekanan mungkin ya, gaya hidup yang sekarang anak-anak hadapi, begitu ya, dengan FOMO-nya, dengan butuh validasi dari teman sebaya, validasi orang lain, sehingga itu membuat tekanan-tekanan hidup yang sangat besar. Alhamdulillah sekarang aku udah bisa ngebagi waktu aku antara kegiatan sekolah, kegiatan asrama, sama kegiatan organisasi seiring berjalannya waktu. Karena di pelajaran aku udah mempelajari tentang tingkatan mana yang harus kita dahulukan dan yang mana kita bisa sisihkan untuk yang lain. Seperti misalnya kalau misalnya ada tugas OSIS yang mendesak, jadi kita memprioritaskan tugas OSIS sebelum tugas sekolah. Namun kita juga gak boleh menunda pekerjaan sekolah yang itu emang kewajiban paling utama kita. Jadi bisa terbagi-bagi menjadi kuadran-kuadran yang udah bisa terbayang gitu sama akunya. Setiap buku yang dibaca, setiap pelajaran yang dipelajari, setiap tantangan yang dihadapi sedang membentuk sesuatu yang lebih besar, bukan hanya prestasi, tetapi kedewasaan.